Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan hasil dari proyek animasi kami yang dibuat menggunakan Scratch. Iya, benar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dan setelah itu menyaksikan film pendek kami Another One Bites the Dust. Halo semuanya, nama aku Bianca atau biasa dipanggil Bi. Aku dari kelas SOS 2, nomor absen 5. Halo, nama saya Fiona. Saya dari kelas SOS 10-2, nomor absen 11. Nama saya Abigail, kelas SOS 2 dengan nomor absen 24. Dan saya Feren dari 10 SOS 2, nomor absen 33. Selamat menyaksikan. A few moments later. Oke, gitu kalian udah nonton dari video kami kan? Nah, film pendek kami itu menceritakan tentang tindakan serakah seorang pria. Ia membeli makanan tidak sehat di sebuah restoran dengan porsi yang sangat besar pula. Akhirnya, ia tidak bisa menghabiskan makanannya itu. Saat ia keluar, kalian semua bisa lihat bahwa ada dua anak kecil yang sedang kelaparan. Posisi mereka jauh beda dibandingkan dari pria itu. Pastinya cerita ini ada kaitannya dengan judul video Another One Bites the Crust. Adalah permainan kata dari frasa bite the dust yang artinya meninggal dengan kata crust. Dengan setiap suap roti yang dimakan sang pria, seorang anak meninggal kelaparan. Dalam film ini, kami mengangkat tema meningkatkan produksi pangan tanpa memperluas kebutuhan bahan petani. Nah, apakah maksud dari tema yang kami ambil? Tema kami ingin membahas tentang bagaimana meningkatkan produksi tanpa memperluas lahan pertanian. Nah, memang ngapa kita harus meningkatkan produksi? Nggak cukup kah? Begini, sebenarnya tingkat kelaparan masih cukup tinggi. Sekitar 10% dari saudara-saudari kami masih mengalami kelaparan, jadi mungkin sekitar 150 juta orang. Kelaparan terjadi karena adanya penyebaran pendapatan ekonomi yang tidak merata dan kekurangan jumlah yang dapat diterima oleh para konsumen. Hal ini banyak disebabkan oleh begitu banyaknya makanan yang terbuang begitu saja setiap tahun. Maka dari itu dapat lebih disarankan agar semua orang membeli dan memakan makanan secukupnya saja. Setuju. Tujuan utama kami adalah untuk mengurangi keserakahan dalam mengonsumsi makanan. Sikap serakah dapat memperburuk situasi kelaparan karena pengonsumsian bahan pangan yang berlebihan. Tidak hanya itu, namun kelompok kami ingin menceritakan bagaimana keadaan mereka yang kurang mampu. Pada zaman ini, sebagian besar media hanya membahas tindakan-tindakan selebriti atau tren-tren terbaru. Tidak sering diperlihatkan keadaan saudara-saudari kita yang masih belum memiliki hidup yang layak. Terakhir, untuk meningkatkan produksi pangan kita, sebaiknya mulai dari diri kita sendiri untuk mengurangi jumlah konsumsi bahan makanan. Banyak sekali jumlah makanan yang terbuang setiap tahunnya, yang sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan orang-orang lain. Kami merasa bahwa semua orang harus cepat bertindak menghadapi masalah ini agar cepat terselesaikan. Maka dari itu, kami ingin menghentikan kebiasaan banyak orang untuk membuang-buang sisa dan terlalu banyaknya makanan. Tentu tidak mudah untuk melakukan hal ini, karena adanya banyak orang keras kepala yang merasa bahwa hal ini tidak terlalu penting. Ada banyak pula yang mengikuti arus konsumerisme. Masih banyak orang yang kurang peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan ini sebenarnya salah. Maka solusi kami adalah membuka diskusi tentang masalah ini, mendorong kesadaran mengenai masalah ini ke lebih banyak orang dengan cara-cara konkret, dan menggunakan sosial media dengan baik untuk mempromosikan informasi yang penting dan akurat tentang masalah kelaparan dan hubungan eratnya dengan pemborosan makanan. Begitulah alasan dan gagasan utama dari kami melakukan proyek ini. Animasi yang kami buat memiliki banyak warna cerah dan desain yang simpel dan mudah untuk dilihat bersama dengan animasi yang kreatif dan sekarang
Sharing dong teman-teman. Lalu masa pojok ini gimana prosesnya? Kalau aku, kan tugas aku kan menggambar dan mendesain beberapa bagian kecil dari bagian visualisasi dan sebagian besar karakternya aku yang desain. Nah, jujur, kalau di opini aku untuk memilih bagian mana seharusnya mereka karakternya terlihat itu lumayan sulit karena ada cukup banyak hal yang harus dipertimbangkan, seperti bagaimana desainnya harus masuk akal dan tidak terlalu lucu, namun juga harus cukup sederhana agar tidak terlalu mengganggu dan kontras dengan latar belakang. Selain itu, saya merasa sangat beruntung untuk memiliki teman-teman yang sangat mahir dalam membuat animasi, sehingga hasilnya sangat baik. Nah, kalau saya kan memiliki tugas membuat kode. Menurutku pengalaman ini sangat meningkatkan kreativitas. Dengan menggunakan Scratch untuk membuat animasi ini, saya lebih mengasah kemampuanku untuk melakukan problem solving. Saya kini lebih mengerti lebih banyak mengenai kode. Terima kasih teman-teman dan semua yang telah menyaksikan video animasi kami. Semoga semua informasi yang kami telah berikan bermanfaat dan telah menikmati persembahan animasi kami. Terima kasih dan kami izin pamit.